Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini, di perkumpulan yang mulia ini, dan insyaallah mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang mulia di sisinya Allah, di sisinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah kita masih diizinkan untuk bersalawat kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in dan seluruh umat beliau, dan insyaallah kita termasuk umat beliau yang akan mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga alhamdulillah Allah tambah keberkahan pada malam hari ini dengan hadirnya guru kita, khadimul majlis, pimpinan majlis, Kiai Haji Muhammad Syukran Ma'mun nafa'anallah bih wa bi'ulmi fid dharain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur beliau, Allah sehatkan jasad beliau, Allah mudahkan segala urusan beliau, Allah istiqamahkan beliau dalam menuntun kita kepada jalannya Allah wa tariqahnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita alhamdulillah Allah kasih panjang umur di dalam kita bisa menghirup salah satu bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kekasih kita mengajarkan kita untuk selalu berdoa di dalam bulan tersebut, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'banah wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah hidup kami ini di dalam bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah umur kita ini, mudah-mudahan Allah sampaikan umur kita di dalam bulan Ramadan nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam bulan Rajab ini yang kita udah tahu adalah bulan kita menanam, ya. Dan bulan Sya'ban nanti kita menyirami, dan nanti bulan Ramadan kita menuai apa yang kita tanam pada saat ini. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita coba sedikit demi sedikit menanam apa yang seharusnya kita tanam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita masih membahas daripada kajian kitab Nasaih Diniyah wal Wasaya al-Imaniyah daripada karangan Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, yang kemarin kita udah membahas sedikit tentang daripada keutamaan menikah. Ya, keutamaan menikah. Qala al-muallifu rahimahullahu taala, Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau mengatakan di sini ada beberapa poin keutamaan kita itu untuk menikah. Apa yang kita dapatkan daripada kita melakukan pernikahan yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah wa fin nikah ghaddun lil basar wa tahsin lil farj. Wa qad urida fi fadli dzalika wa fi tahdhir min tarkihi min syawahidil kitab wa sunnah ma la yakhfa ala dhi ilmin wa basirah. Qala Allah Ta'ala, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika adhka lahum innallaha khabirum bima yasna'un. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, an-nadhru sahmun masmumun min sihami iblis. Al-hadith. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, dia mengatakan daripada keutamaan kita menikah adalah kita bisa menjaga pandangan kita. Ya. Selain kita menjaga pandangan kita ini, kita bisa menjaga apa?
kemaluan kita, baik laki-laki maupun perempuannya. Allah Subhanahu wa taala, masalah pandangannya pun, masalah pandangan Allah udah memberitahukan kita, mewanti-wanti kita di dalam Al-Quran. Kita ini semua hafal ayatnya. Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Katakanlah wahai Muhammad, bilangin kepada orang-orang yang ngerasa beriman kepada Allah, ngerasa beriman, ngerasa percaya sama Allah, ngerasa percaya sama Nabi Muhammad. Buat apa? Tundukin pandangannya. Wa yahfadhu furujahum. Kalau udah tundukin pandangannya, dia disuruh ngapain? Ngejaga kemaluannya. Dzalika adzka lahum. Itu lebih baik. Itu lebih baik ketimbang daripada apa yang mereka lakukan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti yang pertama apa? Menjaga pandangan. Karena dari pandangan kita bisa melakukan hal apapun. Yang tadinya kita nggak ada niat untuk melakukan dosa, karena kita memandang, kita bisa melakukan dosa tersebut. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an-nadhru sahmun masmumun min sihami iblis. Pandangan itu apa? Daripada anak panah yang udah dikasih racun, daripada anak panahnya iblis. Ya. Jadi pandangan kita melihat apa? Bukan yang mahram kita. Ini adalah apa? Senjata utamanya iblis. Senjata utamanya iblis. Oleh karena itu Allah nyuruh kita ini buat jaga pandangan selalu. Bagi laki-lakinya. Dan bagi perempuannya, untuk apa? Menjaga pandangan pula dan menjaga aurat-auratnya. Apa yang kita jaga pandangan kalau misalkan emang lawan jenis kita ini selalu menampakkan? Apa yang mau kita jaga? Kita udah berusaha menjaga, tapi perempuannya emang justru dia malah ngebuka-buka sengaja. Tapi kalau misalkan kita sekejap melihat apa yang ada di depan kita, ada apa ya? Balas, ini gratis, rizq min Allah. Ini adalah rezeki daripada Allah. Tapi jangan mentang-mentang ente penglihatan yang pertama itu rezeki, khalas kita enggak kedip, kita enggak tundukin pandangan kita. Justru kita harus tundukin pandangan kita kepada lawan jenis kita. Itu yang pertama. Dan yang kedua apa? Manfaat kita menikah adalah wa fin nikah minal basar minas sabri ala muasyaratin nisa bil ma'ruf. Nikah juga kita dapat apa? Ngelatih kesabaran kita untuk mendidik keluarga, bermuamalah sama keluarga. Mungkin kalau orang anak-anak muda itu bilang dia wajib nih kayaknya nikah nih, dia pengen angan-angannya nikah. Angan-angannya nikah cuma biar apa? Saban pagi ada yang bikinin kopi, saban pagi ada yang bikinin teh. Ya, saban dia pulang kerja ada yang gantiin dia baju, nyiapin pakaiannya, nyiapin makannya. Tapi dia nggak tahu di balik hal demikian apa? Ada jiwa yang harus dititipin amanatnya di hadapannya Allah Subhanahu wa taala. Gimana caranya kita muasyarah, muamalah sama istri kita? Gimana caranya kita muamalah, bermuamalat pada anak-anak kita? Istri anak kita ini adalah titipan daripada Allah Subhanahu wa taala. Istri anak kita ini adalah titipan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Kita semua ini apa? Pemimpin. Dan kita nanti suatu saat pasti diminta pertanggungjawaban atas apa yang kita pimpin. Hatta walaupun kita wafat dalam keadaan belum menikah, tetap kita ini pemimpin. Apa yang mau kita pimpin? Istri nggak ada, anak nggak ada. Apa yang kita pimpin? Anggota tubuh kita pimpin. Kita bawa kemana ini mata kita selama hidup kita? Hah? Kita membaca Al-Quran, apa kita melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita bawa kemana ini mulut kita? Kita tilawah Al-Quran, kita mengucapkan kalam-kalam orang soleh, apa kita malah menggunjing orang lain, kita menggibahi orang lain? Kita mau bawa kemana hati kita?
Kita pimpin kemana ini hati kita? Husnudzan billah wa husnudzan bi ibadillah, apa suudzan billah? Prasangka baik sama Allah apa prasangka buruk pada Allah? Prasangka baik sama hamba-hambanya Allah apa prasangka buruk pada hamba-hambanya Allah? Kita bawa kemana tangan-tangan kita? Bantu orang apa celakain orang? Mudahkan urusannya orang apa kita mempersulit urusannya orang? Kita bawa kemana nih perut kita? Kita isi dengan hal-hal yang halal apa kita isi dengan hal-hal yang haram? Kita bawa kemana kaki kita? Menuju kemana kaki kita? Kita langkahkan, kita pimpin kaki kita ke tempat yang diinginkan sama Allah, diinginkan oleh Rasulullah, apa yang justru dimurkai sama Allah. Semua kita ini adalah pemimpin. Semua kita ini adalah pemimpin. Kita kalau nitipin kendaraan kita di toko sama tukang parkir, kalau kendaraan kita lecet, kita mau gimana? Marah apa enggak? Pasti kita apa? Pasti kita marah-marahin tuh orang tukang parkir. Kev ente gimana yang ngejaga? Oh, padahal kita ini habis ini kita juga kita kasih apa? Kita kasih duit. Ente nggak bisa jaga amanah, pasti kita marah. Kev dengan Allah, gimana dengan Allah? Allah suatu saat pasti bakalan bertanya, ente gimana sih? Hah? Ente taklim tapi ente nggak bisa bawa anak istri ente ke jalannya Allah. Ente ngaji tapi ente nggak bisa bawa mata ente, mulut ente, hati ente. Suatu saat kita pasti bakalan ditanya sama Allah begini. Apa yang mau kita jawab? Hah? Kita ini udah masuk surga. Seorang ayah nih kita nih. Iya, kita ini yang ngaji kita masuk surga. Pas udah di pintu surga, anak kita ditanya sama Allah, ditanya sama malaikat. Bini kita ditanya sama Allah, ditanya sama malaikat. Ditahan. Nampak ente dulu begini. Laki kita nggak ngajarin ya Allah. Yang tadinya kita ini udah di depan pintu surga, kita ditahan sama Allah. Benar dulu ente nggak ngajarin begini. Tapi aneh lihat-lihat ente dulu majelis. Aneh lihat-lihat ente ini kajiannya Masya Allah. Tapi bagaimana? Ada ente apa? Ada ente ngajarin keluarga ente al-aqrabun aula bil ma'ruf. Tahu al-aqrabun aula bil ma'ruf kata Allah. Orang-orang terdekat itu lebih utama yang ente kasih kebaikan ketimbang ente ngasih orang-orang yang jauh. Akhirnya yang tadi kita mau masuk surga ditahan lagi sama Allah. Iya. Gimana ya kalau keadaan kita ini nanti demikian? Yang tadinya pengen masuk surga, ya Allah, angan-angan kita, oh, kalau kita nanti di surga kita bisa makan apa-apa, minum apa-apa, majelis sama Nabi Muhammad, majelis sama guru-guru kita. Kita berkumpul sama ini. Itu angan-angan kita, itu ulul amal kita. Tahu talbis iblis. Tahu talbis iblis? Apa? Iblis nih kadang ngasih cover tuh bagus. Ngasih cover bagus. Tapi dalamnya nggak bagus. Ini kita kalau belajar apa? Ada namanya ilmu talbis iblis. Kayak Fata Morgana, tahu? Fata Morgana. Kita kalau lagi kausan siang hari ini kita ngelihat di ujung jalan tuh kayak ada air. Tapi lama kelamaan kita samperin nggak ada, maafi. Justru kita ngejarnya pun malah makin haus, malah makin kesiksa gitu. Terus apa lagi? Kita kalau manfaat kita menikah. Wal qiyam bihuquqihinna. Kita apa ngasih istri-istri kita ini apa hak-haknya. Ada berapa hak seorang istri? Ada berapa? Hah? Ada yang tahu? Hak seorang istri itu ada berapa? Hak seorang suami? Kef? Hah? Tapi kalau nuntut sama istri, Masya Allah, dengar gak Pak Haji ngomong? Dengar gak Habib ngomong? Kalah Firaun kita.
Tapi giliran ditanya apa ya hak seorang istri kita? Jangan diktator, syuf, jadi orang. Nabi Muhammad nggak ngajarin. Ada Nabi Muhammad ngajarin kita nyontohin aja, nyontohin diktator sama istri-istrinya. Apa ya hak seorang istri yang harus kita penuhin kewajibannya? Ada berapa? Ya jamaah berapa? Ajib. Hah? Tapi kalau masalah dalil, ngeguruin orang, ngeguruin istri, bilangin istri itu paling masya Allah. Kayaknya kita udah pakai imamah 9 tingkat. Hah? Kev? Ada berapa hak-hak seorang istri yang harus kita penuhin? Dan ada berapa hak-hak seorang laki yang harus dipenuhin istrinya? Berapa? Ada berapa? Nggak ada yang tahu kita? Hah? Kita ibarat kalau naik tangga, anak tangga yang pertama nggak kita injek. Tahu? Langsung anak tangga yang keempat, ketiga itu kita injek. Ya. Yeah. Bisa nyampe kita. Tapi terkadang bisa ngejengkang pula kita. Bisa. Ya. Yeah. Kita gimana mau tarbiyah anak-anak kita? Kita gimana mau tarbiyah ngasih pendidikan kepada istri-istri kita? Gimana caranya? Sekolahan sekarang ilmu-ilmu agama dibatasin. Kita itu di situ ngamuk-ngamuk. Kef nih pemerintah. Sekarang ilmu agama dibatasin. Kita mau udah hancur udah negara. Itu kita ngedumel begitu. Tapi sekarang nggak usah pakai nyalahin orang-orang. Kef diri kita. Nggak usah pakai sekolah-sekolahan. Madrasatun. Tahu madrasatun. Ibu tuh seorang apa? Seorang sekolah bagi anaknya. Nggak usah pakai jauh-jauh kita mau nyekolahin orang, nyekolahin anak. Mana kita udah ngomongnya gede banget, ilmu agama lagi dihapus. Terus kita marah-marah. Ente tahu? Hah? Terus apa yang ente punya ilmu buat ente tarbiyahin anak-anak ente? Sedangkan hak seorang istri aja kita nggak tahu. Tapi kita kalau nuntut, pokoknya kalau Jumat aneh harus pakai gamis putih. Nggak boleh. Nggak gamis putih. Makan harus ada sendoknya, harus ada garpunya. Apalagi makan, kalau makan di samping piring tuh harus ada gelas. Jadi aneh nggak usah ngambil-ngambil lagi. Itu kita kalau nuntut seorang istri begitu. Tapi apa kewajiban istri yang harus kita lakuin, yang harus kita penuhin? Apa? Husnul muamalah yang pertama. Diperlakukan dengan baik. Diperlakukan dengan baik. Yang kedua apa? Dimaafkan segala kehilafannya dan segala kesalahannya. Apa yang ketiga? Dijaga oleh suaminya. Nih kita ngejaga istri-istri kita. Apa yang kita jaga? Hartanya, kehormatannya, nama baiknya. Apa lagi? Semua yang dia punya kita jaga. Apa lagi? Hak seorang istri yang harus kita penuhin, rahasianya nggak boleh kita sebar luaskan. Apa yang terakhir? Apa yang terakhir? Diajak musyawarah dalam segala hal. Dari 5 hal demikian ada yang pernah kita lakuin? Nah, udah pantas kita jadi seorang suami? Nah, ini yang mau apa? Fadlun nikah yang benar-benar nikah tuh yang kayak begini. Pantesan kok kita meleset sama janjinya Allah. Kok janjinya Allah kalau kita miskin disuruh nikah dapat duit, dicukupin sama Allah. Tapi kok kita udah nikah, udah nggak ada duit terus nikah, malah makin hancur, malah makin nyungsep. Ya pantas. Nikahnya yang kita lakuin bukan nikah yang dimauin sama Nabi Muhammad. Nikah yang kita lakuin bukan nikah yang dimauin sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah bilang, "Oh, Allah zalim." Enggak. Bukan Allah yang zalim. Kita yang zalim sama ketentuan-ketentuannya Allah. Kita yang zalim sama diri kita sendiri.
dijaga istri kita, kasih nafkah istri kita. Apa lagi? Nggak boleh disebarluaskan aib-aib istri kita. Oh kita ini kalau udah nongkrong, oh gue enak banget sama bini gue, dibilang. Kenapa? Kerjaannya kalau sayangnya kalau udah kayak tanggal 28, 25 tuh aib-aibnya kita umbar. Terus apa lagi? Kita ajak musyawarah. Kalau ada apa-apa kita ajak musyawarah. Nggak boleh kita langsung sendiri ini mentang-mentang kita kepala rumah tangga. Kelas, ente istri harus dengerin aneh 100%. Enggak, emang harus dengerin. Tapi seenggaknya nih kita ajak musyawarah. Ada di dalam Al-Quran nih surat Al-Mu'minun, wa amruhum syura bainahum. Kita ini kalau orang mukmin kata Allah, kalau ada masalah ya kita musyawarah. Seharusnya pun begitu. Kita ini kalau ada masalah sama keluarga kita musyawarah. Gak usah pakai update status. Ente mau musyawarah sama siapa? Kita ini kalau ada masalah ngupdate status sama aja kita ngumbar aib-aib rumah tangga kita. Wahada haram, mamnu, begitu. Gak boleh. Iya. Jadi bagi kita ini yang belum nikah, coba syuf, caranya gimana? Kita ini yang belum nikah, coba kita pelajarin tentang pernikahan tuh yang sebenarnya pernikahan tuh gimana sih? Pernikahan bukan ente nyari duit terus nanggok marawis ya. Bukan orang yang dinikahan terus ente ini dangdut ngasih makan orang begitu, enggak, bukan. Resepsi begitu, enggak. Kalau habis itu ente keluar duit, hidup ente gimana? Pernikahan bukan hanya itu hari, syuf. Pernikahan ente pas ente bilang pas ente ngejalanin ijab qabul nyampe akhir ayat ente. Itu pernikahan. Terserah ente mau bawa Allah sama Rasulullah apa enggak di dalam pernikahan ente. Sebelum kita bawa orang lain dalam pernikahan kita, coba kita tanemin di dalam hati kita ini, oh ane cinta si fulanah. Wah ini cinta si fulan ini karena Allah. Gimana sih caranya kita cinta seseorang itu karena Allah? Gimana caranya? Kita ini kalau ngomongin mahabbah udah paling tinggi, kayaknya udah dzauqnya udah paling mentok arsh. Oke. Gimana cinta karena Allah? Ente mencintai seseorang itu karena Allah kayak begini misalkan. Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Beliau ini dulu pernah mencium Hajar Aswad. Pas dia lagi tawaf, dia cium Hajar Aswad. Dia bilang begini. Habis dia cium, kalau bukan karena kekasihku menciummu, wallahi, saya tidak bakal mencium dirimu. Dia cium Hajar Aswad karena apa? Karena apa? Bernisbatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita cinta seseorang karena apa? Oh karena hada ini orang ini hambanya Allah. Oh kita cinta sama ini orang karena apa? Karena ini orang cinta sama Allah, cinta sama Nabi Muhammad. Kita cinta ini orang karena apa? Karena Allah cinta sama dia. Karena Nabi Muhammad kasih sayang sama dia. Ya kita cintain itu orang karena Allah dan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayak contoh siapa ya? Laila Majnun, percintaannya. Ya. Ini Laila Majnun diriwayatkan ini apa ya? Laila ini enggak cakep-cakep amat. Nyampe di dalam riwayat ini perempuan yang kulitnya hitam. Kulitnya hitam. Tapi kalau udah cinta, ya. Orang kalau udah cinta pandangannya itu bakalan buta. Imam Syafi'i pernah berkata, wa ainu ridwan kulli aibin kalilah. Walakin ainu sawt tubdil masawi. Semua mata kalau udah cinta kepada sesuatu, nggak ada aibnya sama sekali itu sesuatu. Hatta kalau misalnya kita punya anak kita walaupun ini anak kita ini kita gendong, oh anak ini paling cakep sedunia. Hatta walaupun tetangga kita punya anak yang paling cakep lagi, lebih cakep lagi. Ente punya istri, ente bilang cakep banget. Mah, gue demen banget sama lu. Hatta batuknya lu nggak ada dering terbaik gue. Dia bilang begitu.
batuknya syuf. Karena apa? Karena dia udah cinta nih, matanya itu tentang aibnya seseorang yang dia cinta udah nggak kelihatan lagi. Kayak sama halnya dengan apa? Laila Majnun. Laila Majnun pernah suatu saat ini dia bilang, dia sampingnya itu ada anjing. Ya, dia sampingnya ada seekor anjing. Dia lagi makan, dia punya roti sama dia punya minuman. Rotinya dibelah dua, setengahnya dikasih anjingnya, minuman dikasih anjingnya juga setengah-setengah. Ini kata orang-orang yang ngelihat, saban hari ini tambah majnun nih orang. Anjing lah dikasih makan, anjing lah diapain? Dikasih minum, anjing lah dicium. Habis dikasih makan, dikasih minum, dicium itu anjing. Terus orang ngomong, ente tambah hari tambah gila, benar-benar. Kata Kuwais, dia bilang apa? Ente tahu aneh cium ini anjing karena apa? Saya cium ini anjing karena matanya telah melihat kampungnya Laila, kekasihku. Ini masalah percintaan kepada sesama manusia. Syuf, nisbatkan kepada segala sesuatu terhadap yang ia cintai. Kita cinta apa? Kita cinta istri kita, kita cinta suami kita. Kita nisbatkan istri kita, kita nisbatkan cinta kita sama suami kita karena apa? Karena Allah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seharusnya pun kan kita begitu juga. Ya. Tuh, pernikahan yang seharusnya kayak begitu. Jadi jangan heran kalau misalnya pernikahan kita ini, Masya Allah. Atau walaupun nih, ada orang yang ngomong, ente tahu gak kenapa ente udah nikah, tapi hidup ente tetap di bawah. Ente nikah lagi nyampe 4 kali. Ya, kayak dulu riwayat sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia benar tarbiyahnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mau nikah lagi 4 kali. Dengan kadar diri kita, dengan kadar keimanan kita yang masih begini-gini aja, mau naik apa mau cerai tuh semuanya. Yang ada kita bukan nikahin 4 wanita. Duda bisa. Ya. Jadi kita apa? Kita ini di bulan Rajab ini, kita tanam, apa yang kita tahuin kita tanam. Dari guru-guru kita. Kita amaliyah, kita baca istighfar, terlebih lagi di dalam bulan Rajab ini. Manfaatnya apa? Manfaatnya nanti di bulan Ramadan. Insya Allah kita bakal nemuin bulan Ramadan sehat walafiat. Penuh keimanan kepada Allah, penuh cinta kepada Allah, penuh cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.